Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang arus listrik di sekitar kita. Jika kita perhatikan, begitu banyak benda-benda yang menggunakan energi listrik di sekitar kita. Hampir semua aktivitas atau kehidupan kita dikelilingi oleh alat-alat atau benda-benda yang menggunakan arus listrik. Kalau kita perhatikan pula, bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa nyala dan bisa kita gunakan? Dari LKPD yang sudah Ibu berikan, hampir semua jawaban kalian betul bahwa untuk menyalakannya kita mencolokkan kabel atau menghubungkan atau dimasukkan kepada atau pada sumber listrik. Nah, pertanyaan sekarang, sebetulnya kabel yang selalu ada pada benda tersebut itu apa? Nah, kabel tersebut merupakan media atau alat untuk menghantarkan atau untuk meneruskan aliran atau arus listrik. Listrik yang seperti ini artinya bahwa arus listrik itu berada dalam suatu penghantar, itu disebut dengan listrik dinamis. Jadi ada saluran khusus, berbeda dengan listrik statis yang tidak ada salurannya, tidak ada kabelnya. Nah, oleh karena itu, adanya arus listrik inilah benda-benda yang kita gunakan bisa menyala atau berfungsi dan bisa kita gunakan. Misal, lampu dapat menyala, motor dapat bergerak atau maju. Kemudian contoh lain yaitu kipas angin dapat berputar atau bergerak sehingga menghasilkan hembusan angin yang kita inginkan. Selanjutnya, dari manakah sebetulnya arus listrik ini? Tentunya aliran atau arus listrik ini berasal dari sumber listrik. Apa yang dimaksud dengan sumber listrik? Yaitu benda yang bisa menimbulkan arus listrik. Apa yang kita harus lakukan atau kita gunakan supaya benda-benda yang kita gunakan ini bisa menyala atau berfungsi? Nah, kalau kita perhatikan supaya alat-alat yang kita gunakan ini bisa menyala, atau dengan kata lain, si arus listriknya bisa mengalir, dia harus dihubungkan dengan benda-benda yang ada di bawah ini yang merupakan atau sebagai sumber listrik. Oleh karena itu, mari kita buat garis lurus untuk menghubungkannya. Perhatikan baik-baik. Nomor 1, ternyata supaya bisa hidup harus colokannya harus dimasukkan ke dalam saklar. Jam pada batu baterai. Motor harus ada akumulator, senter. Sumber listriknya adalah batu baterai, charger pada saklar. Kemudian blender juga pada saklar, dan yang terakhir sebagai contoh di sini bahwa mobil juga memerlukan akumulator sebagai sumber energi listriknya. Walaupun pada perkembangan teknologi ternyata mobil juga bisa menggunakan sumber energi tenaga surya dan sebagainya. Nah, yang mungkin harus diperhatikan di sini, untuk yang sumber listriknya dimasukkan atau sumber atau kabelnya dimasukkan ke dalam saklar, bukan berarti saklar ini adalah sebagai sumber listrik.
karena saklar ini hanya sebagai penghubung saja. Jadi di dalam saklar ini terdapat kabel sebagai kawat penghantar yang mengalirkan arus listrik, di mana arus listrik ini dihasilkan oleh suatu benda yang disebut generator. Jadi yang berfungsi sebagai sumber listriknya adalah generatornya, bukan saklarnya. Dengan demikian, hal yang harus diingat dalam suatu rangkaian listrik, 3 komponen pokok, yaitu adanya sumber listrik, adanya penghantar arus listrik, di sini kabel, dan benda yang menggunakan arus listrik ini dan mengubahnya ke dalam bentuk energi lain. Bisa misalnya cahaya seperti lampu, kompor listrik misalnya untuk menghasilkan panas, kemudian dia merubah atau menggunakan energi listrik itu menjadi energi gerak seperti pada kipas angin dan sebagainya.